jelaskan, yang mungkin juga sudah banyak diketahui juga terkait dengan maqamat dan ahwal di dalam berthariqah. Yang minggu kemarin sudah kita sedikit bahas terkait dengan pengenalan thariqah. Jadi di dalam thariqah, berthariqah atau tarekat ini ada istilahnya gagasan yang diijtihadi oleh ulama tasawuf, yaitu maqamat dan ahwal. Jadi kemarin kita bahas bahwasanya tarekat itu adalah perkumpulan yang dibuat oleh ulama tasawuf, dan perkumpulan-perkumpulan itu atau organisasi-organisasi tersebut dipimpin oleh seorang mursyid yang dinamakan tarekat. Jadi kalau seorang mursyid tidak mendirikan, tidak menamai tarekatnya juga tidak masalah. Itu ya, paham ya? Di tasawuf, ulama-ulama tasawuf ini, mursyidnya ini mendirikan surau, mendirikan perkumpulan, mendirikan organisasi perkumpulan itu. Di situ ada bimbingan, ada pelatihan untuk menuju kepada Allah, untuk menggapai ridhonya Allah, dan di situ dinamakan tarekat. Tapi ada juga perkumpulan atau mungkin secara personal seseorang berguru kepada ulama tasawuf, berguru kepada mursyid yang tidak ada namanya tarekat. Ada kemungkinan juga. Tuh. Tapi kita khusus membahas tentang tarekat. Di dalam amaliyah tarekat atau ajaran tarekat ada yang namanya suluk. Jadi suluk itu bentuknya juga ada riyadhah, berupa apapun yang diperintahkan oleh guru mursyid. Mungkin nanti guru-guru mursyid ini yang bisa menjelaskan terkait dengan penjabaran dari suluk itu sendiri. Ya, kembali lagi ke maqamat. Jadi ada istilahnya maqamat. Maqamat itu kalau kadang orang menyebut seseorang yang lain karena mungkin yang menonjol akhlak, mungkin jujur, iki maqame wong jujur iki. Maksudnya maqam itu mungkin bisa diistilahkan tempat. Tempat. Ada juga ulama yang mengistilahkan maqamat itu seperti terminal, bagaikan terminal atau stasiun. Jadi pemberhentian, gitu ya. Maqamat itu pemberhentian. Jadi umpamanya sampai ini seorang murid mau menuju Jakarta, ada pemberhentian yang itu menjadi tanda sejauh mana Anda sebagai murid telah sampai pada tujuan. Misalkan sampai terminal Surabaya. Oh, sudah sampai Surabaya. Ini yang tahu adalah seorang mursyidnya, guru mursyidnya. Istilahnya guru itu kalau di thariqah Pak Rudi itu mursyid gitu. Itu pemberhentian. Lah, ada istilah lain namanya ahwal, atau ulama menyebut hal, itu hal ahwal. Hal ahwal ini adalah anugerah yang diberikan oleh Allah yang sifatnya ini sementara, bisa datang sewaktu-waktu dan hilang sewaktu-waktu, tergantung sampai mana mengikuti maqamat yang sudah dijalankan atau di tempat pemberhentian yang sudah ditempati oleh seorang murid, sehingga dia mendapatkan ahwal-ahwal, dan ini dimensinya sangat luas. Maka pengalaman spiritual, ilham, isyarah, pengetahuan-pengetahuan yang sifatnya spiritual, batin, rohani, itu biasanya menurut ulama-ulama tasawuf ini mengikuti maqamat.
Jadi biasanya ahwal ini menjadi tanda bahwa si murid ini sampai pada terminal yang mana, pemberhentian yang mana. Itu. Ya karena di dalam tarakat ini karakter dan bentuk rohani atau karakter rohani murid ini berbeda-beda, ya unik-unik pengalamannya, macam-macam. Ini kalau tidak dibimbing oleh mursyid yang tahu betul. Jadi kan banyak ulama yang mengistilahkan seorang mursyid itu ya orang yang sudah sampai, jadi tahu posisi terminal itu dan tahu, dan dia memang diberikan oleh Allah, hatinya ini sudah diberikan Allah ridho, jadi Allah sudah meridhai hatinya sehingga petunjuk yang diberikan kepada Allah kepada seorang mursyid ini benar-benar ya petunjuk dari Allah, sehingga tahu posisinya, tahu ini murid ini akan diberikan bimbingan seperti apa, itu mursyid tahu. Maka sangat penting bagi kita memilih mursyid yang bisa mursyid yang ideal yang bisa membimbing kita. Mungkin nanti di pembahasan berikutnya kita akan membahas terkait dengan itu. Walaupun indikator seorang mursyid itu ulama juga berbeda-beda, indikatornya berbeda-beda. Mursyid yang ideal sing ngene iki lho, sing ideal sing ngene. Jadi yang terpenting sebenarnya menurut saya pribadi itu bagaimana kita berusaha membuka hati kita dan kita bisa benar-benar sampai kepada Allah. Apa yang dikatakan, apa yang diperintahkan guru kita, apa yang nasihatkan guru kita, apa wirid amaliyah yang diberikan kepada kita, benar-benar membuat kita itu tentram, membuat kita itu bisa ingat kepada Allah. Nah itu yang tidak malah membuat hati kita sumpah. Nasihat malah sumpah. Nah, kadang-kadang guru mursyid itu kita melihat wajahnya saja, memandang wajahnya seperti kita memandang wajah Mas Baya, itu sudah kita bisa berpikir kepada Allah. Yaitu tanda-tanda, salah satu tanda-tanda seorang guru mursyid. Itu. Jadi hal ahwal itu nanti bisa memberikan pencerahan kita pada saat kita berada di makomah tertentu untuk sampai kepada, untuk mengenal ma'rifat billah. Jadi memberikan pencerahan ahwal itu. Kalau ahwalnya nanti petunjuknya, anugerahnya nanti malah bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, mungkin itu juga bagian dari godaan, yaitu yang memberikan bimbingan nanti mursyidnya harus seperti apa, harus mengamalkan apa gitu. Nah, beberapa makomat yang ditulis dalam beberapa kitab itu juga berbeda-beda, tetapi substansinya sama. Seperti ada Syekh Abu Bakar Muhammad Al-Kholabadzi itu mengatakan bahwa makomat ada 10. Yang pertama at-ta'aruf, ya. Lalu yang pertama at-taubat. Jadi taubat dulu. Yang kedua zuhud. Yang ketiga sabar. Yang keempat al-fakir. Yang kelima at-tawaddu. Yang keenam at-tawakal, ya. Yang ketujuh ar-ridho. Yang berikutnya al-mahabbah. Yang berikutnya al-ma'rifat. Jadi ma'rifatnya hakikat tentang Tuhan dan segenap sesuatu yang mengenalkan kita kepada Tuhan kita. Begitu juga dengan Imam Al-Ghazali, itu juga sama. Cuman
hanya 7 kalau Imam Al-Ghazali, sampai kepada ridho kepada Allah Subhanahu. Jadi ada lagi ulama yang ditambahkan al-wara gitu. Jadi macam-macam makomatnya. Kalau ahwalnya, halnya itu yang pertama al-muraqabah. Jadi perasaan selalu diawasi oleh Allah. Jadi mungkin pada maqamat taubat perasaan dia sudah selalu diawasi oleh Allah. Jangan gitu. Perasaan yang datang anugerah Allah, pengalaman rohani itu membuat dia selalu merasa diawasi oleh Allah. Ada al-mahabbah. Jadi di sini Abu Nasir At-Tusi ini juga memasukkan al-mahabbah ini di dalam ahwal. Yang tadi di Muhammad Abu Bakar tadi dimasukkan ke maqamat. Ya, ini karena memang ijtihadnya berbeda-beda. Karena keunikan dari dimensi dari pengalaman spiritualnya ini berbeda-beda. Ada al-khauf, takut. Al-roja, penuh harap. Jadi kalanya seorang murid itu penuh harap cemas kepada Allah. Ada juga asyauq, rindu. Jadi mungkin pada maqamat, misalkan maqamat sabar, dia pada posisi yang dia diberikan maqam ujian kesabaran, dan dia menjadi orang yang benar-benar bisa sabar, dia perasaannya itu sangat rindu kepada Allah. Ya. Ada al-uns, perasaan intim dengan Allah. Ada at-tuma'ninah, rasa tentram. Nah, ini perasaan-perasaan ini ahwal ini. Jadi kadang-kadang ya tentram, kadang-kadang orang. Mungkin pas dia pada maqamat tertentu dia sangat tentram sekali, sangat tenang. Ada al-yakin. Jadi pada posisi ini, dianggap posisi yang tertinggi, dia benar-benar merasa yakin kepada Allah. Jadi dalam posisi perasaan ini, perasaan yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan malam ini. Minggu depan kita lanjutkan lagi di pembahasan terkait dengan tarekat atau tarekat selanjutnya. Karena sudah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.